Stellar Transformations, episode 105. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Manusia tingkat Duji, apa yang ingin kau lakukan di hadapanku? Manusia tingkat Duji menantang otoritas binatang dewa dengan kekuatan tingkat Dacheng. Apa kau mencari kematianmu sendiri? Kilin Tinta menatap Qin Yu dari kejauhan dengan kedua matanya yang sedingin es, suaranya menggema di langit. Kilin Tinta ini jelas bukan Ferobis. Mata Ferobis berwarna merah darah, tetapi Kilin Tinta ini tidak. Lagi pula, Kilin Tinta ini adalah iblis, bahkan iblis yang lepas. Kilin Tinta, sebagai binatang dewa iblis lepas tingkat kesengsaraan ketiga, sebaiknya kau langsung mengaku kalah di hadapanku. Kau bukan tandinganku, kata Qin Yu sambil tersenyum. Kilin Tinta adalah iblis lepas tingkat kesengsaraan ketiga, baru saja ia mengaku sebagai binatang suci dengan kekuatan tahap Dacheng. Ia memang binatang suci dengan kekuatan tahap Dacheng, tetapi ia hanyalah iblis lepas tingkat kesengsaraan ketiga dan jelas bukan tahap Dacheng. Ini menunjukkan dengan jelas bahwa Kilin Tinta ini sangat sombong. Iblis lepas, kau mencari kematianmu sendiri. Kilin Tinta itu geram. Dengan satu gerakan tubuhnya, ia berubah menjadi bayangan kabur dan langsung menghampiri wajah Qin Yu. Reaksi Qin Yu terhadap semua ini adalah cincin penguasa api hitam medan api surgawi. Ah! Teriakan memilukan keluar dari mulut Kilin Tinta. Pada saat yang sama, ia mundur cepat, matanya penuh keterkejutan. Api surgawi, kau bahkan bisa menggunakan api surgawi untuk menyerang. Bahkan Luz Immortal dan Luz Devil tingkat keempat pun tak mampu menahan beberapa api surgawi. Kilin Tinta adalah binatang dewa Luz Demon tingkat ketiga, jadi ia lebih kuat daripada Luz Devil tingkat keempat, tetapi ia juga tak bisa bertahan lama. Melihat Qin Yu mampu menyerang dengan api surgawi, ia dengan sangat cerdas memilih untuk melarikan diri. Melarikan diri, Kilin Tinta binatang dewa seharusnya tidak pandai berlari menyelamatkan diri. Sayangnya untukmu, kecepatan adalah keahlianku. Berdiri di atas senjata abadi tingkat menengahnya, Qin Yu mengeksekusi teknik penyatuan tubuh senjata. Karena tubuh fisiknya sangat kuat dan bahkan lebih tangguh daripada senjata suci kelas atas, ia tidak mengalami hambatan apapun saat terbang. Selain itu, pedang terbangnya adalah senjata abadi kelas menengah, jadi kecepatannya sungguh mengejutkan. Ketika Kilin Tinta telah berjalan beberapa saat, Qin Yu berada di depannya. "Jangan lari, kau tak bisa kabur," katanya sambil tersenyum acuh tak acuh. Ketika Kilin melihat pria misterius berjubah hitam di hadapannya, jantungnya berdebar kencang. Kecepatan jelas bukan kelebihannya, tetapi ia sama sekali tidak buruk dalam menggunakan kecepatan. Bahkan para ahli tingkat Dacheng pun belum tentu mampu mengimbanginya. Kau baru di tahap Duji, bagaimana kau bisa mengimbangiku? Lagi pula, bagaimana kau bisa menggunakan api surgawi? Bahkan makhluk abadi biasa pun tidak mampu menggunakannya. Alih-alih lari, Kilin Tinta kini bertanya pada Qin Yu. "Itu rahasia." Qin Yu tersenyum. Tepat setelah itu, tubuhnya menyerang Kilin Tinta seperti seberkas cahaya hitam. Tangan, kaki, siku, lutut. Dalam sekejap, ia melancarkan serangan jarak dekat dengan sangat cepat seolah-olah ia adalah makhluk dewa humanoid. Awalnya, Kilin Tinta sangat bersemangat. Melawan makhluk dewa dengan tubuh fisik, ia bertanya-tanya apakah manusia di depannya telah menjadi bodoh. Akan tetapi, saat mereka bertarung satu sama lain, pikiran Kilin Tinta menjadi agak bingung. Tubuh fisik binatang sucinya memang kuat, tetapi tidak cukup kuat untuk mencapai kekuatan tahap Dacheng hanya dengan mengandalkan tubuh fisiknya saja tanpa menggunakan energi di dalam tubuhnya. Lagi pula, bagi seekor binatang suci, tubuh fisik hanyalah sebagian dari kekuatannya, dan energi Yuanying di dalam tubuhnya adalah yang terpenting. Namun Qin Yu bertarung melawan binatang dewa secara langsung hanya dengan menggunakan tubuh fisiknya. Satu demi satu, pukulan-pukulan menghantam sisik-sisik Kilin Tinta dengan tepat, terdengar seolah-olah Qin Yu sedang memukul karung pasir tanpa henti. Sisik-sisik hitam Kilin mulai hancur dan darahnya mulai menetes. "Kau manusia, bukan, kau binatang dewa. Apa wujud aslimu, naga emas bercakar 5 atau monyet batu bermata emas yang legendaris?" Tanya Kilin Tinta dengan marah melalui komunikasi indera suci. Monyet batu bermata emas adalah binatang suci yang setara dengan naga emas bercakar 5. Terlebih lagi, tubuhnya sangat kuat bagaikan berlian. "Tidak, aku manusia." Tubuh Qin Yu berubah menjadi tornado. Kaki kanannya diayunkan dengan keras ke perut Kilin Tinta seperti cambuk dewa, menghantamnya, membuat Kilin Tinta itu terpental. Raung, Kilin Tinta mendongak dan meraung dengan ganas.
Berbagai arus air di sekitarnya menjadi sangat ganas. Mereka membentuk berbagai pedang terbang yang semuanya melesat ke arah Qin Yu. Dilihat dari kecemerlangan pedang terbang yang berubah menjadi arus air itu, Qin Yu tidak meragukan kekuatannya. Kilin Tinta memiliki kemampuan bawaan untuk mengendalikan air. Mereka adalah kelompok yang relatif kuat dalam klan Kilin. Tentu saja, raja-raja klan Kilin adalah Kilin api legendaris, yang dibawa dan dilahirkan oleh api. Kilin Tinta lahir dari generasi ke generasi. Mereka sama sekali tidak dihantui oleh api yang berkobar seperti kilin api, tetapi kemampuan mereka mengendalikan air sangat kuat. Kilin Tinta ini tampaknya juga tahu bahwa pedang terbang yang berubah menjadi arus air ini tidak dapat melakukan apapun terhadap Qin Yu. Tubuhnya memancarkan berbagai sinar cahaya hitam yang menelan air laut dalam radius beberapa ratus meter darinya. Air sebanyak ini kemudian terbang ke atas, membentuk bola air raksasa dengan diameter lebih dari 1 kilometer. Bola air itu menyusut dengan cepat. Dalam sekejap, ia berubah menjadi bola air seukuran kepalan tangan. Manusia, tadi kau tiba-tiba tidak menghentikanku menggunakan jurus spesial ini. Ya, kau memang punya api surgawi, tapi jurus penyelamatku ini, air berat hitam pekat, jelas tidak sesederhana yang kau kira. Sekarang bersiaplah untuk mati, teriak Kilin Tinta dengan dingin. Seperti yang dikatakannya, Qin Yu memang tidak menghentikannya sama sekali untuk menggunakan jurus ini. Mengingat kecepatan Qin Yu, ia memiliki kesempatan untuk menghalanginya, tetapi ia tidak memanfaatkannya. Karena Qin Yu ingin menjinakkan Kilin Tinta dan menjadikannya binatang sucinya, alih-alih membunuhnya, ia harus membuat Kilin Tinta memahami kekuatannya yang dahsyat. Inilah satu-satunya cara untuk membuat binatang suci yang sombong itu menyerah. Jangan khawatir, aku tidak akan menggunakan api surgawi untuk menghalangimu. Meski begitu, aku masih bisa mengalahkanmu dengan mudah. Lagi pula, keahlian spesialmu ini tidak akan bisa memengaruhiku sama sekali, kata Qin Yu dengan senyum acuh tak acuh. Kalau begitu kau mencari kematianmu sendiri. Mendengar bahwa Qin Yu tidak akan menggunakan api surgawi untuk menghalanginya, Kilin Tinta memancarkan berbagai sinar cahaya hitam dari tubuhnya. Setelah itu, sinar cahaya tersebut melingkari bola air kecil itu dari segala arah. Seperti seberkas cahaya hitam, bola air itu melesat ke arah Qin Yu dengan sangat cepat. Namun dia hanya mengulurkan tangan kanannya. Dengan menggunakan tangan kanannya, dia meraih bola air hitam itu, yang terbang sangat cepat, dengan cara yang sangat santai. Wajah Mo Kilin dipenuhi kegilaan. Sepertinya ia sudah bisa melihat bola air hitam itu meledakkan tangan kanan Qin Yu, melukai atau membunuhnya di tempat. Cukup kuat, ya, suara Qin Yu meninggi. Wajah Kilin Tinta berubah warna. Namun, Qin Yu sangat berhati-hati di dalam hatinya, jurus ini sungguh kuat. Bahkan tubuhku yang sekarang pun sulit menahannya. Hampir sekuat serangan riak biru yang digunakan Zhou Xian hari itu. Saat ia melawan serangan Zhou Xian, energi kehidupan elemental di tubuhnya secara otomatis menyembuhkannya. Namun sekarang, ia secara sadar mengendalikan sejumlah besar energi kehidupan elemental di tubuhnya untuk pergi dan menyembuhkannya bersama. Sambil memegang bola air hitam, ia terus-menerus menguras energinya. Setiap kali telapak tangannya terluka, ia akan sembuh dalam sekejap. Mengendalikan kekuatan hidup elemental secara aktif untuk menyembuhkan luka jauh lebih cepat daripada membiarkan kekuatan hidup elemental menyembuhkannya secara otomatis. Bagaimana ini mungkin? Kilin Tinta tercengang. Ini karena Qin Yu dengan mudahnya mereduksi keterampilan khususnya menjadi ketiadaan hanya dengan satu tangan begitu saja. Tanpa menggunakan api surgawi, aku masih bisa mengalahkanmu dengan mudah. Ketika suara Qin Yu berhenti, tubuhnya langsung menyerbu. Kini, Kilin Tinta mulai merasa agak takut dan khawatir. Dia sangat yakin bahwa bahkan dia sendiri tidak dapat menahan gerakan itu tanpa menderita cedera apapun. Ah, matilah. Kilin Tinta meraung marah dan menusukkan tanduk tunggalnya dengan ganas ke arah Qin Yu. Namun, saat itu, tubuhnya tiba-tiba tenggelam. Cincin penguasa api hitam medan gravitasi. Tekanan tinggi yang tiba-tiba menyebabkan Kilin Tinta memperlihatkan titik lemah yang fatal pada saat yang paling krusial. Puff! Pedang pendek Qin Yu langsung menembus baju sirah bersisik Kilin Tinta. Hanya dalam sekejap, ia menarik Yuanying Kilin Tinta keluar dari tubuhnya dengan satu tangan. Wajah Yuanying Kilin Tinta dipenuhi keterkejutan, sehebat apa pedang terbangmu? Menembus armor bersisikku dengan mudah hanya dengan satu gerakan pedang, bagaimana mungkin? Senjata abadi tingkat menengah, kata Qin Yu sambil melihat Yuanying Kilin Tinta di telapak tangannya. Kau bisa menggunakan api surgawi, tubuhmu cukup kuat untuk membunuhku dengan mudah. Kau bahkan lebih cepat dariku, dan kau punya senjata abadi yang bisa menembus baju zirah bersisikku dengan mudah. Kenapa kau ingin menyiksaku seperti ini? Kini, Kilin Tinta merasa jengkel.
Dia tahu bahwa pemuda misterius berjubah hitam di hadapannya ini terlalu kuat. Jika dia ingin membunuhnya, mungkin dia bisa membakarnya menjadi abu menggunakan api surgawi atau membunuhnya langsung menggunakan pedang abadi sejak awal. Mengapa dia menunda sampai sekarang? Tidak apa-apa, aku hanya ingin kau menjadi binatang suciku. Qin Yu mengeluarkan kalung binatang suci. Kilin Tinta jelas pernah mendengar tentang kalung binatang suci. Begitu melihat kalung binatang suci itu, ia berkata dengan bangga, kau benar-benar ingin aku menjadi binatang sucimu. Kau memang cukup kuat, tapi aku tak mau kau perintah dan kendalikan sesukamu. Aku lebih baik mati daripada hidup tanpa kebebasan seperti itu. Qin Yu diam-diam menghela napas lega. Umumnya, binatang dewa itu sombong dan tidak mau menjadi binatang suci siapapun, tetapi pertunjukan kekuatannya barusan telah benar-benar menaklukkan Kilin Tinta ini. Meskipun Kilin Tinta berkata begitu, sebenarnya ia sudah merasa tenang di dalam hatinya. Jika ia benar-benar tidak mau, ia pasti akan bersikap berbeda. Jangan khawatir, kau iblis lepas tingkat kesengsaraan ketiga. Sekarang, jadilah binatang suciku dulu. Setelah aku naik, kau hanya perlu sedikit mengurus keluargaku. Tidak akan ada yang membatasi kebebasanmu. Dan aku juga tidak akan menyuruhmu melakukan apapun sesukaku, kata Qin Yu sambil tersenyum. Dukung terus channel YouTube Sapta Novel. Kilin Tinta mengetahui kekuatan Qin Yu sehingga dia langsung berkata sambil mengangguk, baiklah, aku percaya padamu. Dia sudah merasakan kekuatan Qin Yu. Dia yakin manusia sekuat Qin Yu pasti bisa mengatasi kesengsaraan langit ke-9 dari 9. Dan ketika Qin Yu mencapai pencerahan, mereka secara alami akan berpisah. Qin Yu menyalurkan energi bintangnya ke kalung binatang suci lalu segera melingkarkannya di Yuanying ini. Dalam sekejap, kalung binatang suci itu mulai menyusut. Setelah itu, ia langsung menyatu dengan bagian dalam Yuanying. Kalung binatang suci dan jiwa saling terkait. Setelah menyatu dengan kalung binatang suci, Kilin Tinta ini tidak akan mengkhianati Qin Yu bahkan ketika ia menjadi lebih kuat nanti. Bajingan, lebih baik kau jangan beritahu aku siapa kau sebenarnya, atau aku pasti akan membuatmu mati dengan mengerikan. Seorang pemuda tampan mengumpat, bahkan ada darah di tubuhnya. Pemuda ini bernama Lian Chong, seorang iblis lepas tribulasi ke-7. Orang tuanya bahkan lebih mengerikan. Ayahnya adalah iblis lepas tribulasi ke-11, dan ibunya bahkan tribulasi ke-12. Secara teori, mengingat statusnya, sangat sedikit orang di samudera astral yang berani menyinggung perasaannya. Kali ini, Lian Chong akan menjalani ujian iblis lepas ke-8. Orang tuanya sangat ketat padanya. Tuntutan yang mereka berikan padanya bahkan bisa dibilang tanpa ampun. Chonger, karena kamu mempraktikkan jalan iblis Asura, jika kamu selalu bergantung pada ayah dan ibu, kamu hanya akan berhasil dalam mimpimu. Kamu harus bergantung pada dirimu sendiri dalam segala hal. Inilah yang biasa dikatakan orang tua Lian Chong. Seorang yang mempraktikkan jalan iblis Asura tidak kenal ampun terhadap musuhnya, dan harus sama tegasnya dan tidak kenal ampun terhadap dirinya sendiri. Mengingat kekuatan Lian Chong, ia yakin bisa melewati kesengsaraan iblis lepas ke-8. Ia sendiri telah menyiapkan cukup banyak harta karun untuk menghadapi kesengsaraan itu. Meskipun orang tuanya berkata demikian dan biasanya sangat ketat, mereka tetap memberikan harta sihir pelindung kepada putra kesayangan mereka. Pedang terbang yang merupakan senjata iblis tingkat menengah. Biasanya, bahkan iblis lepas tribulasi ke-10 dan beberapa iblis lepas tribulasi ke-11 tidak memiliki senjata iblis tingkat menengah. Lian Chong memilikinya karena ibunya memberikannya. Awalnya, ia menemukan tempat dan bersiap menjalani kesengsaraan itu dengan keyakinan penuh. Namun, beberapa hari sebelum masa kesusahan tiba, ia diam-diam diserang oleh seorang iblis lepas. Yang terpenting, iblis lepas ini terlalu kuat, setidaknya merupakan iblis lepas dari masa kesusahan ke-9 atau bahkan lebih kuat dari itu. Wajah iblis liar ini selalu samar dan tak terlihat jelas. Mungkin karena ingin diam-diam menyerang Lian Chong, ia telah mempersiapkan segalanya agar Lian Chong tak bisa mengetahui siapa dirinya. Lian Chong hanyalah seorang iblis lepas tingkat ke-7, tetapi ia memiliki banyak harta dan beberapa benda penyelamat yang diberikan orang tuanya. Jelas, orang tuanya juga memikirkan kemungkinan putra mereka diburu. Namun, kali ini, musuh yang diburu terlalu kuat. Berlari selama 2-3 hari penuh, Lian Chong pada dasarnya tidak peduli kemana ia berlari. Ia hanya tahu bahwa ia harus berlari untuk menyelamatkan diri. Meskipun ia bisa berteleportasi, jelas musuh telah meninggalkan jejak di tubuhnya karena kemanapun ia berteleportasi, musuh selalu dapat mengejarnya. Ditambah lagi dengan fakta bahwa jangkauan teleportasi berbanding lurus dengan kekuatan, membuat Lian Chong mustahil untuk berlari pulang. Setelah berteleportasi hanya 2 kali,
Lian Chong tidak berani lagi berteleportasi karena jika dia berteleportasi, dia akan berhenti selama sepersekian detik dan musuh dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menangkapnya. Setelah berteleportasi 2 kali, Lian Chong mulai melarikan diri dengan putus asa, menggunakan segala macam teknik melarikan diri. Dalam keadaan panik, dia akhirnya tidak punya pilihan lain selain melancarkan seni melarikan diri dari darah yang merupakan jurus khas Xiumo, sementara jiwanya melekat pada pedang terbang iblis tingkat menengah. Akhirnya dia berlari ke tempat ini, tetapi setelah mempertimbangkan semua hal, dia berhasil mengecoh musuh. Ayah, ibu, aku diburu. Saat ini, Lian Chong dan orang tuanya sedang berkirim pesan. Kenapa kau bertanya di mana aku berada? Aku tidak tahu, hanya ada air dan tidak ada pulau khusus di sekitarku, bagaimana aku bisa tahu di mana aku berada? Ayah, ibu, kalian seharusnya bisa merasakan auraku, kan? Kata Lian Chong dengan frustrasi dalam pesannya. Apa? Kau tidak bisa merasakan auraku? Tidak mungkin. Apa aku berlari terlalu jauh? Dia agak tercengang. Pertama, dia berlari mati-matian selama 2-3 hari, lalu dia menggunakan seni melarikan diri dari darah untuk melarikan diri. Oleh karena itu, dia sendiri tidak tahu sudah sejauh mana dia melangkah dan di mana dia berada. Ayah, ibu, kesengsaraan iblis lepasku akan segera datang. Setelah sekian lama berlari menyelamatkan diri dan menggunakan seni melarikan diri dari darah, kekuatanku hanya tersisa paling banyak 20%. Aku telah menghabiskan banyak harta. Hanya tersisa pedang terbang. Lian Chong kebingungan. Jika dia menghadapi kesengsaraan itu dalam kondisi seperti sekarang, dia pasti akan mati. Ledakan. Tiba-tiba terdengar gemuruh guntur di langit. Dalam sekejap, langit berubah warna hingga tampak merah tua seperti tungku api. Ayah, ibu, cobaan telah datang. Lian Chong sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Khawatir, kau khawatir, aku juga khawatir. Apa gunanya khawatir? Siapa yang tahu di mana tempat ini? Sudah berakhir. Aku sudah mencari di perairan dalam radius 1.000.000 li dariku dengan indera iblisku dan tidak menemukan satu pulau pun yang kukenal. Lian Chong begitu cemas hingga ia ingin gila. Bukan hanya dia, bahkan orang tuanya pun akan menjadi gila juga. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Jelas putra mereka telah melarikan diri begitu jauh demi keselamatannya sehingga mereka tidak dapat menemukannya dengan indera iblis mereka. Lebih buruk lagi, mereka juga tidak dapat menemukannya menggunakan peta karena tidak ada pulau yang dikenal di sekitarnya sama sekali. Siapa yang mencoba memburumu, Chonger? Aku akan membalaskan dendammu bahkan jika aku harus mati. Ibu Lian Chong, seorang iblis lepas tingkat kesengsaraan ke-12, hampir menjadi gila. Ayah, ibu, bersiaplah untuk membalaskan dendamku. Kurasa bajingan yang mencoba memburuku selama lebih dari 2 hari itu setidaknya adalah iblis lepas tribulasi ke-10. Ayah, ibu, jangan bicara apa-apa. Aku tidak punya harapan untuk menahan tribulasi iblis lepas ini. Lian Chong sudah hampir putus asa. Setidaknya satu iblis lepas tribulasi ke-10. Baiklah, tenang saja, Chonger. Aku akan membunuh semua iblis lepas tribulasi ke-10. Iblis lepas tribulasi ke-11, dan bahkan iblis lepas tribulasi ke-11 yang dendam padaku. Aku mulai mempraktikkan jalan iblis Asura dengan membunuh, tapi sudah lama sejak terakhir kali aku membunuh orang. Sekarang Ibu Lian Chong akhirnya menjadi gila. Chonger, paman, ternyata kau. Gelombang kegembiraan menyapu Lian Chong. Jika itu benar-benar pamannya, mungkin ia bisa menyelamatkannya. Chonger, percuma saja. Saat kesengsaraan datang, kau hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Sekalipun ada yang membantumu, kesengsaraan itu akan menyerang kalian berdua, dan dengan kekuatan yang lebih besar. Apapun yang terjadi, kau harus menjalani kesengsaraan iblis lepas ini. Mengingat kondisimu saat ini, hanya pil suci kesengsaraan dari penguasa Pulau Lianyun yang bisa memulihkan kekuatanmu seketika. Jika kekuatanmu tidak bisa dipulihkan, mencarimu pun akan sia-sia. Pil suci kesengsaraan, paman, bisakah kau meminjamkannya untukku? Kalau kau pergi, kau pasti bisa meminjamnya. Lian Chong buru-buru mengirim pesan. Ia benar-benar tidak ingin mati. Namun, awan kesengsaraan telah terbentuk di langit. Petir pertama akan segera menyambar. Pil suci kesengsaraan adalah harta karun yang tak ternilai. Aku bisa meminjam yang lain dengan mudah, tapi pil suci kesengsaraan sangat sulit untuk memastikan apakah penguasa Pulau Lianyun akan setuju meminjamkannya padaku. Lagi pula, aku juga tidak bisa menemukan tempatmu. Mendapatkan pil suci kesengsaraan dan menemukannya. Kedua syarat ini harus dipenuhi. Tanpa pil suci kesengsaraan, tidak akan ada gunanya menemukannya. Pil suci kesengsaraan memang sulit dipinjam, tetapi masih ada harapan untuk meminjamnya.
Namun, bagaimana mungkin dia bisa ditemukan? Lagi pula, kesengsaraan akan segera datang. Waktu sesingkat ini pada dasarnya tidak cukup untuk melakukan apapun. Paman, ayah, ibu, bersiaplah untuk membalaskan dendamku. Setelah mengirimkan pesan terakhirnya, Lian Chong menyimpan pemancarnya lalu mulai mengerahkan seluruh tenaganya untuk menghadapi kesengsaraan. Conger. Saat ini, air mata mengalir dari mata orang tua Lian Chong, tetapi niat membunuh yang mengerikan juga melonjak di hati mereka. Mata paman besar Lian Chong juga benar-benar sedingin es. Dengan sisa kekuatannya yang 20% dan pedang iblis tingkat menengah, berapa lama dia bisa bertahan? Sudah 5 kali petir menyambar. Tenagaku hampir habis, tapi masih ada 3 petir yang lebih kuat lagi. Kini Lian Chong berdiri di permukaan air dengan susah payah. Ia sudah putus asa. Hanya mengandalkan 20% kekuatannya dan pedang iblis, ia berhasil menahan 5 sambaran petir. Tapi bagaimana ia bisa menahan 3 sambaran petir terakhir? Beberapa hari yang lalu, ia masih tidak peduli dengan kesengsaraan iblis lepas ke-8 ini. Memang, jika kekuatannya masih utuh, ia mungkin tidak akan peduli dengan kesengsaraan itu. Namun, sekarang, mati. Dia akan mati. Menghadapi kematian, Lian Chong mengenang masa-masa gemilangnya bersama orang tuanya. Meskipun mereka menuntutnya dengan ketat, tidak ada yang dapat mengubah kenyataan bahwa ia memiliki 2 orang tua yang tangguh. Hal ini memungkinkannya untuk hidup dengan sangat bebas selama tahun-tahun tersebut, ketika tak seorang pun, bahkan di samudera astral yang kacau, berani bersikap sombong kepadanya. Ketika aku mati, semuanya akan sia-sia. Lian Chong tersenyum paksa. Hanya ketika dia akan meninggal, dia dapat menyadari betapa bahagianya hari-hari yang dia jalani di masa lalu. Saudaraku, aku lihat kekuatanmu hampir habis, tetapi kesengsaraan surgawi ini belum berakhir. Aku punya pil suci di sini. Jika kau meminumnya, kekuatanmu bisa dipulihkan. Sebuah suara yang terdengar seperti suara alam muncul di telinga Lian Chong. Ia menoleh dan melihat seorang pemuda berpakaian hitam berdiri di hadapannya. Pria itu tak lain adalah Qin Yu. Kau punya pil suci kesengsaraan. Lian Chong tahu bahwa hanya harta karun tingkat tinggi seperti pil suci kesengsaraan yang bisa memulihkan kekuatannya dalam sekejap mata. Pil suci kesengsaraan, bukan, ini pil penciptaan abadi. Pil ini juga bisa memulihkan kekuatan pemakainya, kata Qin Yu sambil tersenyum. Pada saat yang sama, ia melemparkan pil yang memancarkan cahaya hijau kepada Lian Chong. Pil penciptaan abadi, belum pernah dengar. Lian Chong menggeleng lalu langsung mengumpat, sialan. Aku hampir mati, jadi aku akan meminumnya apapun yang terjadi. Melihat petir ke-6 akan menyambar, ia langsung menelan pil itu, tidak peduli apakah itu beracun atau tidak. Dia juga tahu bahwa tidak akan ada orang yang mau repot-repot meracuninya sampai mati pada titik ini. Begitu Lian Chong menelan pil penciptaan abadi, hatinya dipenuhi rasa gembira masih ada harapan. Ia merasakan pil itu berubah menjadi berbagai aliran jernih yang menyatu dengan yuanyingnya. Berbagai aliran energi hijau kemudian menyebar ke seluruh tubuhnya, sementara yuanyingnya mendapatkan kembali energinya dengan sangat cepat, seolah-olah telah menerima penyegar yang luar biasa. Yuanying yang awalnya kering dan kelelahan dengan cepat menjadi halus dan penuh energi. Hanya dalam beberapa saat, yuanying ini tiba-tiba pulih sepenuhnya. Benar, aku telah diselamatkan. Lian Chong sangat gembira. Harapan tiba-tiba datang di tengah keputusasaannya, bahkan ia pun menjadi sangat gembira. Ia langsung menatap Qin Yu dengan penuh semangat dan berkata dengan kesungguhan yang belum pernah terjadi sebelumnya, saudaraku, aku Lian Chong, putra dari guru kedua dan ketiga Pulau Peng Iblis, pulau nomor 1 di Samudra Astral yang kacau. Aku pasti akan membalas budimu atas kebaikanmu menyelamatkan hidupku. Qin Yu sedikit terkejut, siapa sangka dia bisa begitu saja menyelamatkan seseorang yang merupakan VIP dari pulau nomor 1 di Samudra Astral yang kacau atau semacamnya. Pil penciptaan abadi, itu hanyalah pil biasa yang diisi dengan kekuatan hidup elemental. Kini kekuatan Lian Chong telah pulih sepenuhnya. Sambil memegang pedang iblis kelas menengahnya, ia sama sekali tidak khawatir dengan petir ke-6. Pulau Devil Peng, pulau nomor 1 di Samudra Astral yang kacau. Dengan senyum tipis di wajahnya, Qin Yu memperhatikan Lian Chong menjalani kesengsaraan iblis lepas di kejauhan.